Akhirnya ini dia Honda CB150X yang sudah kami tunggu untuk bisa kami tes sejak Gias 2021 lalu. Soalnya sejak diluncurkan pada bulan November lalu, motor ini hanya dipajang, tidak boleh disentuh, tidak boleh kami naiki, tidak boleh juga kami coba sedikit pun. Dan ini dia kesempatan kami untuk mengujinya secara perdana di Safety Riding Center milik Astra Honda Motor. Jadi ini dia first ride kami terhadap Honda CB150X. Pertama yang ingin kami teliti adalah riding position-nya. Soalnya ini kan memang konstruksi yang benar-benar kita belum pernah ketemukan sebelumnya. Dengan ground clearance yang sangat tinggi dan jarak terendah tempat duduk dari tanah adalah 815 mm atau 81 cm. Ternyata untuk saya yang tingginya 172 cm dengan bobot berlebih, saya masih bisa duduk di atasnya walau memang tidak sempurna ya menapaknya. Tapi ini kan motor adventure. Anda tentunya nggak boleh terlalu pengen motornya ceper banget. Karena justru dengan tongkrongan yang jangkung seperti ini Anda akan merasakan posisi mengemudi yang ala big bike. Lalu pede untuk melibas beragam tantangan. Dan walaupun sudah berada di kokpitnya ini, ternyata ia tidak seintimidatif yang kami kira. Memang tangkinya memang sangat terlihat besar di bagian sini dan membuat Anda akan merasa gagah. Tapi faktanya dia sepertinya akan sangat lincah nih. Oh ya, posisi duduknya memang nyaman banget dan joknya juga cukup tebal. Sepertinya beda dengan joknya CB150R ya. Dan juga yang paling asik nih, jarak stang dengan badan yang sangat-sangat tegak. Nyaman banget. Belum pernah ada sih sebelumnya Honda punya motor yang seperti ini di kelas 30 jutaan. Oke, kita udah bahaskan semua perintilannya. Sekarang kita cobain aja langsung. PT Astra Honda Motor mengajak awak media otomotif dan nasional ke lokasi AHM Safety Riding and Training Center atau AHM Safety Riding Park yang berlokasi di Cikarang, Jawa Barat. Di sini, kami diberikan kesempatan untuk membesut Honda CB150X terbaru sepuasnya. Nah, tentunya ada beberapa hal yang ingin kami telisik secara spesifik. Pertama, riding position. Kedua, performa mesinnya. Ketiga, bagaimana karakternya ketika diajak adventure. Lalu berikutnya, karakter handlingnya, sampai modifikasinya. Pertama, yang kami ingin soroti adalah riding position-nya. Soalnya, ini benar-benar motor baru. Riding position yang sangat nyaman ini memang dirancang khusus oleh PT AHM untuk CB150X, supaya dia punya karakter berkendara yang berbeda. Stangnya bisa tinggi karena memang dikasih riser yang juga tinggi banget. Nggak cuma itu, posisi duduk yang tegak juga ternyata imbas dari sudut casternya yang memang juga berbeda dibandingkan CB150R Streetfire. Dan ketika kami coba hingga 10 lap sekalipun, badan nggak begitu pegal kok. Ya, tapi kalau mau tahu gimana nyamannya Honda CB150X, tentunya harus diuji jarak jauh sih. Bener gak sih posisi ridingnya relax kayak gini bisa bikin kita nyaman buat touring sejauh mungkin. Kedua, fokus perhatian kami tujukan di performa mesinnya. Honda mengklaim mesin yang mengambil basis CBR150R dengan spesifikasi seperti ini, mesinnya dijanjikan mempunyai performa dan akselerasi yang mantap untuk kondisi jalan menanjak di kisaran RPM rendah hingga menengah. Saat kami coba, akselerasinya memang galak di putaran bawah. Ia responsif untuk diajak stop and go. Di trek AHM Safety Riding Park yang diatur dengan rute meliuk-liuk, mesin terasa sigap memberikan power yang padat dan sigap setiap kami keluar tikungan. Catatan kami, karakter gearboxnya memang mirip dengan Honda CB150R. Rasionya cukup rapat. Harusnya sih memang ia punya angka efisiensi yang bisa dibanggakan. Nah, di lintasan lurus, kami membetot Honda CB150X ke kecepatan tinggi. Akselerasinya boleh dibilang lumayan. Tenaga bisa diekstra ke maksimal dan tetap yahut walau harus menghela porsi tubuh saya yang beratnya mencapai 120 kg ini, alias bisa kayak 2 orang ya. Sebenarnya kami ingin menguji bagaimana asiknya ia saat cruising, soalnya ini kan motor adventure touring. Maklum, mungkin dalam sesi pengujian komprehensif kami bisa lebih menelitinya. Yang juga tak bisa kami lewatkan saat pengujian ini adalah bagaimana karakternya saat diajak ke medan adventure yang cukup menantang. Soalnya, ia udah punya stroke suspensi depan yang lebih panjang 30 mm dari CBR150R untuk memberikan pengendaraan yang nyaman katanya.
ke berbagai medan. Uniknya, fork depan juga mengambil basis dari CBR, yakni merek Showa, berjenis Separate Function Big Piston atau SFF-BP, dengan diameter tabung shock mencapai 37 mm. Untuk diketahui, fork jenis SFF adalah model shock yang memisahkan antara suspensi yang berisi per dengan fungsi rebound dan suspensi yang berisi oli untuk damping. Mereka berada di dalam dua tabung yang berbeda. Jenis suspensi ini memang diadaptasi dari dunia off-road atau adventure yang membutuhkan travel suspensi lebih mumpuni. Mantap! Sayangnya pada pengujian kali ini, trek yang disiapkan hanya ada tanjakan dengan trek yang pendek dan beberapa speed bump. Jadi sulit untuk menyimpulkan bagaimana karakter motor ini saat diajak beradventure. Tapi sedikit aja nih bocorannya. Ia cukup akomodatif kok di tanjakan. Walaupun dari kondisi diam dalam situasi menanjak, Honda CB150X bisa tetap naik. Berikutnya, faktor lain yang perlu kami uji juga adalah karakter handlingnya. Karena bagaimanapun ini adalah motor 150cc dengan harga relatif terjangkau yang harusnya digunakan oleh penggunanya sebagai motor harian untuk beraktivitas atau sebagai alat produksi. Kapabilitas meliuk-liuk di ruang sempit akan jadi bahan penelusuran kami. Nah, hasilnya di luar ekspektasi. Walaupun wheelbase-nya lebih panjang dari saudaranya, ia tetap cekatan ketika diajak melahap tikungan-tikungan tajam tanpa perlu tertatih-tatih sedikit pun. Suspensinya ternyata sangat empuk dan nurut begitu diajak berubah-ubah arah. Padahal bobotnya 139 kg loh. Di sesi kali ini, kami dipertemukan juga dengan Honda CB150X versi modifikasi. Ada dua unit yang dipajang oleh AHM untuk dipertontonkan ke depan media. Yang pertama adalah CB150X Custom dengan konsep Expedition. Modifikasi level medium ini difokuskan untuk aktivitas touring atau ekspedisi. Ubahannya difokuskan pada sektor kaki-kaki yang lebih besar, jadi dia pakai ban belang. Depannya 19, belakangnya 17. Karet ban dengan profil yang lebih kasar juga dipasangin. Tentunya ada beberapa aksesoris di situ, misalnya pannier, box, windshield extender, tank bag, GPS, hingga bahan-bahan material baru untuk melindungi mesin secara lebih menyeluruh. Modifikasi motor ini dilakukan oleh Katros Garage. Motor yang kedua berkonsep Explorer yang dibangun oleh DJ Custom asal Bekasi. Workshop yang berbasis di Bekasi ini merancang CB150X dengan grafis kamuflase yang identik dengan tema alam dan meningkatkan kesan tangguh dan siap untuk diajak eksplorasi ke destinasi yang dituju. Berikut modifikasinya. Kesimpulannya, Honda sukses menyajikan spesies baru untuk memberikan lebih banyak pilihan bagi masyarakat yang membutuhkan motor untuk dipakai harian maupun siap untuk diajak touring jarak jauh. Apalagi dengan harganya yang relatif terjangkau, yaitu di level 33 jutaan, tentunya banyak orang yang akan bisa menikmati motor adventure touring ini. Itu dia impresi berkendara pertama kami dari Honda CB150X. Untuk berita selengkapnya ikuti terus di oto.com dan jangan lupa follow serta subscribe semua channel sosial media kami. Sampai jumpa!